Seusai FIFA mencabut Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20, elektabilitas Ganjar Pranowo disebut-sebut mengalami penurunan. Ternyata penolakannya terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia cukup berdampak besar bagi elektabilitas Ganjar Pranowo. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Kalau berdekatan dengan panjenengan itu hati saya juga rasanya ayem gitu loh. Menanggapi segala sesuatu itu sesuai dengan akal logika, sesuai dengan hati nurani. Ya, bagus. Betul. Karena saya itu terinspirasi Gus. Saya mengidolakan. Makanya apa panjenengan itu juga mengidolakan. Loh, iya, pasti. Kita ngomong yang benar. Pak Mantan RT. Tak bedai. Nah. Kita berading. Sesuatu yang naik tetapi malah turun. Sesuatu yang naik malah turun. Palang kereta api. Kok bisa? Satu yang naik, ini kan naik tapi belakangnya kan turun. Oh, yang belakangnya Ya. turun, no? Bukan. Apa Pak Mantan? Yang benar itu naik pitam. Kok bisa? Nah ya, orang kalau naik pitam itu menurunkan harga dirinya. Ini memang ada yang baru naik pita. Iya. Terus jadinya turun. Iya kan? Ngomong-ngomong yang naik pitam siapa ini Pak Mantan RT? Apa? Yang naik pitam. Bukan naik pitamnya yang saya mau bahas, itu turunnya itu. Ini siapa yang turun? Siapa yang turun? Loh, menurut Lembaga Sensor Indonesia, Survei Pak. oh, Survei. Kalau sensor itu biasanya kalau kita ngomong agak tidak sesuai dengan jalurnya terus di itu. Berarti salah saya. Nah, Itu yang bagian survei itu, lembaga bagian survei itu, bahwa elektabilitasnya Pak Tuginem itu gimana? ini sedang menurun gitu loh. Lah emang ada yang dituruni? Emang dia tidak bisa mengerjakan sendiri, kok menurun? Menurun itu kalau bahasa Indonesia kan mencontek itu kan? Maksudnya itu tadinya kan dia itu tinggi, terus sekarang jadi rendah. Dikarenakan apa Pak Mantan? Wah, ini banyak faktor. Nah, sebenarnya yang utama itu kan karena itu loh, kemarin itu habis pasca negara Indonesia itu gagal sebagai tuan rumah, jadi ajang Piala Dunia itu loh, umur 20 tahun. U20 itu bukan umur, under. Under toh. Oh, tak kira U20 ini urung 20. Sama. Memang bahasa Inggris dengan bahasa kita itu ada kemiripan. Gitu. Urung 20. Urung 20. Kalau bahasa Inggris itu bahasa Indonesianya buku, itu dihilangi satu huruf di belakangnya, itu jadi bahasa Inggris. Book. Lampu bahasa Indonesianya dihilangi satu huruf di belakang jadi bahasa Inggris. Lamp. Betul. Pena bahasa Indonesianya dihilangi satu huruf di belakangnya Pen. bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia Pak Mantan RT. Tapi ada yang ditambahi. Apa? Kalau jatuh bahasa Inggrisnya itu gedebuk. Beda. Ini ngomong-ngomong under 20 tadi. Ini memang karena Pak Tugiman ini sudah istilahnya apa ya? Membuat kecewa. Statement. Membuat statementnya itu membuat kecewa para pendukung olahraga sepak bola itu. Kan digadang-gadang bahwa kalau kita negara Indonesia itu jadi tuan rumah Piala Dunia U20, nanti kan timnya ikut bisa main di tingkat internasional. Oh, harapannya warga Indonesia seperti itu. Sudah digadang-gadang, dana sudah digelontorkan banyak. Lah. Kenapa kok Pak Tugiman itu berani-beraninya membuat statement seperti itu? Lah,
Itu kan karena dia beralasan bahwa yang ditolak itu karena negara itu sedang menjajah negara lain, bangsa lain, dan itu tidak sesuai dengan konstitusi negaranya. Ini ngomong-ngomong mengenai elektabilitas tadi. Lah, ini kan berarti pesaingnya ini bisa dikatakan meningkat, bukankah begitu Pak Mantan RT? Iya. Pak Towo itu. Iya, Pak Towo ini meningkat. Konon bahwa sebenarnya Pak Tugiman ini menurunnya elektabilitas ini bukan sekedar karena faktor U20 saja. Sudah sejak Februari konon katanya. Lah, kenapa? Lembaga Sensor Indonesia survei itu tadi. Lah, kenapa? Karena yaitu seringnya Pak Lurah itu mengendorse Pak Towo. Oh Jadi iya, memang seakan-akan Pak Lurah itu mendukung Pak Towo. ada beberapa kesempatan Nah. itu memang Pak Lurah itu selalu berdampingan dan berdekatan dengan Pak Towo. Nah, itu. Oh. Jadi sekarang semakin naik ditambah dengan peristiwa U20. Loh, tapi ngomong-ngomong kemarin waktu Pak Lurah itu kunjungan di kota yang dipimpin oleh putranya, selama beberapa hari dari Jumat sampai dengan Senin itu kan Pak Tugiman ini satu mobil dengan Pak Lurah. Oh lah, itu kan karena urusan kedinasan. Ketika dikunjungi itu kan di provinsinya Pak Tugiman. Jadi Pak Tugiman sebagai pimpinan provinsi ya menyambut Pak Lurah datang Oh, tapi kan biasanya kalau duduk beliau berdua ini kan berdampingan. Tetapi kemarin itu juga tidak berdampingan. Pak Tugiman itu malah duduk di depan. Oh, atau mungkin Pak Lurah ini merasa kasihan ke Pak Tugiman ya? Loh, kok bisa kasihan? Lah itu sampai diolok-olok oleh penyuka bola. Oh iya. Sampai disindiri, dikecam sana Loh, sini. tetapi Pak Tugiman sendiri kan juga sudah istilahnya bersilaturahmi atau memanggil salah satu pemain sepak bola itu yang mencuit. Yang membalas Ya. yang komen di medsosnya Pak Tugiman. Iya, akhirnya kan ketemu, kelihatannya mereka berdua juga ketawa ketiwi gitu ya. Itu salah satu upaya dia untuk menaikkan lagi pamornya. Nah, tapi yang namanya menaikkan itu kan juga tidak mudah memelotrokkan atau menurunkan, iya kan? Iya. Karena menaikkan itu kan butuh tenaga ekstra, Pak. Iya, lebih. Kalau peribahasanya itu panas sehari dihapus hujan semenit. Oh. Iya, Atau kan? mungkin nila setitik merusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Oh iya itu. Lah itu karena gelangannya ini kan banyak gitu loh, bukan hanya satu. Itu Pak Mantan RT. Lah ini terus kemarin itu kan Pak Tugiman juga melaksanakan ibadah bersama dengan Pak Lurah di masjid yang baru di kotanya. Oh iya. Putranya Pak Lurah itu. Tapi itu ketinggalan loh katanya. Ketinggalan bagaimana? Pak Lurah itu sudah datang, Pak Tugiman itu datangnya terlambat. Seperti tidak ada informasi gitu loh. Atau mungkin juga canggung gitu ya. Oh iya, mungkin ya Pak Lurah sendiri agak merasa bagaimana begitu ya. Karena Pak Lurah kan kemarin kan juga sudah mempersiapkan, sudah istilahnya berjuang, menggadang-gadang. Iya, berjuang supaya U20 ini bisa diselenggarakan di sini, mengalahkan beberapa negara. Itu kan perjuangan. Lah tapi kemarin itu kan Pak Lurah itu kan juga ada itu mendatangi di kantornya DPP Partai Amanah itu. Oh, nah itu kan mereka itu sepertinya mau membentuk koalisi besar. Seperti yang kemarin kita bahas, koalisi besar. Dan mungkin atau sudah diperhitungkan bahwa akan ada calon lurah yang lain dari koalisi itu. Terus nanti Pak Tugiman dengan partainya atau paguyubannya Bu Mantan Lurah, ya. Terus jadi merasa bagaimana digandeng Pak Lurah. Lah Paguyuban Bu Mantan Lurah ini kan sampai sekarang kan juga
belum mendeklarasikan siapa yang akan menjadi jalurnya. Belum. Atau mungkin nanti malah istilahnya paguyubannya mantan Blura ini malah tidak mencalonkan Pak Togiman. Iya. Mungkin juga bisa. Lah siapa? Ini semuanya masih menduga Loh, padahal ini kan waktunya tinggal sebentar lagi loh. Tinggal beberapa saat ini. Lah maka daripada Ini itu di daerah-daerah ini panitia pencoblosan ini sudah bekerja loh ini. Wah, saya ini sebagai tukang sablon juga bingung mau penyablon siapa, belum ada. Nanti saya terlanjur ngeprint bukan calonnya bukan itu. Loh, sablon wajahmu sendiri saja. Oh begitu ya. Terus nanti yang nyoblos siapa? Tulisannya tinggal diganti. Jadi gambarnya dirimu tapi saya mendukung siapa? Oh. Ya itu namanya juga bekerja beberapa kali. Ya udah, nanti siapapun yang dicalonkan, semoga untuk pemilu 2024 ini aman-aman saja. Tidak terjadi gesekan-gesekan, tidak terjadi pertikaian, tidak ada politik identitas dan lain-lain. Iya, betul. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga